Mas Botok terancam dicari oleh Kapolri. Hal ini mencuat setelah Kapolri Sigit menyampaikan kalau provokator demo di Pati akan diusut tuntas. Pernyataannya itu pun membuat warganet semakin marah dikarenakan demo yang terjadi berawal dari Bupati Pati yang menantang masyarakat Pati sehingga demo terjadi. Ini bahaya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Mas Woto begitu ya, salah satu koordinator demo terjadi kemarin di Pati begitu. Dan berita mengejutkan ketika sekarang akan dicari oleh polisi begitu ya, dan bisa jadi buron dan sebagainya begitu. Ini menimbulkan reaksi beragam dari netizen sebetulnya, menarik untuk kita saksikan begitu ya. Karena kalau ini terjadi, ini sangat membahayakan juga dengan penyampaian aspirasi rakyat begitu. Karena bagaimanapun juga yang meminta kemarin untuk didatangin yaitu bupatinya sendiri begitu. Jadi kalau diusut ya bupatinya dulu diusut begitu, karena dia yang menantang masyarakat Pati begitu. Tapi menarik sebetulnya kita reaksi ya, bagaimana sih tanggapan netizen terkait dengan video ini. Jadi gimana bisa lengkapnya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Jadi dalam postingan itu kemarin ya beragam spekulasi liar terjadi di situ, terutama dari para netizen begitu ya menanggapi video tadi. Salah satunya adalah dari Wadi Cebol mengatakan kalau Mas Boto menyampe urusan sama Kapolri, semua masyarakat Indonesia yang nggak terima. Benar juga. Kemudian ada Mas Benu mengatakan kalau itu sampai terjadi, bukan cuma warga Pati yang turun, mungkin seluruh masyarakat yang ada di Indonesia pasti turun katanya. Kemudian Jeremy juga mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tolong warga Pati lindungi Mas Boto yang karena Mas Boto orang baik dari Salatiga begitu. Kemudian dari postingan itu juga ada komennya mengatakan dari Madura, siap bantu masyarakat Pati katanya. Tangkap warga Pati, jangan cuma Mas Boto. Ya semua karena hadir di situ begitu, tapi nggak mungkin lah ya. Kemudian Kapolri suruh turun tangan langsung ditunggu masyarakat. Ganti Kapolri juga ada di situ. Kemudian Mewi juga mengatakan, ayo rakyat Pati bersatu kompak untuk bela Mas Toto katanya. Semoga warga Pati tetap kompak kalau terjadi apa-apa sama Mas Boto begitu. Itu sebenarnya ya tanggapan dari netizen, dan ada juga tanggapan netizen lain di situ yang sedikit tidak terima dengan apa yang terjadi. Tapi coba kita dengarkan sebenarnya pernyataan dari Mas Boto sendiri. Ini dia videonya. Saya Korlap Aliansi Masyarakat Bersatu, kita sudah komitmen untuk mengawal pansus hak angket yang sudah diusulkan oleh DPR. Masyarakat masih banyak bertanya-tanya nih, bakal ada demo nggak hari ini? Tidak ada. Hari ini memang dipastikan tidak ada demo lagi ya. Kita mengawal pansus hak angket. Jadi arahan kepada masyarakat yang memang masih antusias untuk menurunkan bupati gimana Mas? Itu saya mohon untuk masyarakat Kabupaten Pati untuk satu komando dengan kita. Saya Korlap Aliansi Masyarakat Bersatu, kita sudah komitmen untuk mengawal pansus hak angket yang sudah diusulkan oleh DPR. Nah, berdasarkan data kemarin yang luka dan korban-korbannya, Mas dapat data juga nggak? Kalau data yang luka dan korban saya kurang tahu, tapi yang ditahan pihak kepolisian 22 orang tadi malam sudah saya urusi dan sudah dijemput keluarganya masing-masing, sudah pulang ke rumah. Oke, makasih Mas. Karena Bapak Bupati Sudiwo tidak mau menandatangani surat pengunduran diri, kita dari aliansi mengambil opsi yang kedua, yaitu mendesak DPR untuk mengusulkan hak angket untuk memajukan Bapak Bupati. Kita kemarin sudah sepakat dengan Pak Kapolresta untuk pendemo yang 22 orang itu yang ditahan kita keluarkan, tetapi saya tidak boleh demo mengatasnamakan masyarakat sampai putusan hak angket. Tapi silakan demo, tapi secara berkelompok. Misalnya dari Pati Utara, Garpu Mas ya. Perpu. Nah, dari Pati Utara Perpu, dari Pati Barat itu PNG, sama Puncak Wangi Aliansi. Mas terkait Bapak Sadewo yang mau dipanggil KPK, tanggapannya seperti apa? Setelah aksi demo tadi siang itu saya lihat di media di TV itu KPK akan memanggil Bapak Bupati Sudiwo terkait kasus suap di CKA. Itu kan kemarin waktu sebelum pilkada itu kan rumahnya Bapak Bupati Sudiwo digerebek KPK dan disita uang 3 miliar. Artinya uang 3 miliar disita berarti kan bermasalah. Ya kita tunggu aja proses dari KPK dan pansus.
Itu ya, sedangkan Mas sendiri masih sekarang berjalan dengan kemarin surat itu begitu ya dari DPR begitu untuk pemakzulannya begitu. Dan ini mungkin tidak akan terjadi kalau tidak Bupati tidak menantang begitu. Tapi menarik sebetulnya, kita coba dengar dari Kapolri ya terkait dengan demo di Pati. Ini dia. Ya, yang jelas kemarin walaupun ada kegiatan anarkis, namun secara umum bisa terkendali. Masyarakat yang akan bertemu dengan DPRD diterima dengan baik dan terjadi suatu diskusi. Namun di satu sisi tentunya kita juga meminta agar masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan berjalan dengan tertib, karena semuanya juga difasilitasi. Karena kemarin juga ada kegiatan-kegiatan kebakaran dan sebagainya, saya minta untuk jangan mendalami hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan itu terjadi di lapangan. Intinya Polri selalu memfasilitasi, memberikan ruang bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat. Namun pesan saya, tolong dilaksanakan dengan tertib, karena Polri tidak akan menghalangi. Kita bahkan memfasilitasi, kita bahkan membantu melakukan mediasi. Oleh karena itu, manfaatkan saluran dan aturan undang-undang yang ada. Dan mari juga sebetulnya kalau kita dengar kembali bagaimana pernyataan dari netizen sekarang terkait dengan status Mas Woto begitu ya, akan dipanggil atau akan diperiksa oleh Kapolri terkait dengan demo yang terjadi di situ, karena pernyataan Kapolri sudah jelas tadi bahwa kalau ada sistem perusakan dan sebagainya itu memang harus diselidiki begitu ya. Ini dia pernyataan dari netizen. Kapolri perintahkan anggotanya usut tuntas pelaku ricu demo di Pati. Bapak Sigit yang saya hormati, Bapak pemicu ricu, pelaku ya, pemicu ricu itu Sudewo, itu pemicunya Pak. Coba dia sebagai bupati yang punya empati, tidak akan ada kericuan seperti ini Pak. Kericuan ini terjadi karena Sudewo, seorang bupati Pati yang tidak punya empati, akhirnya terjadinya ricu. Dan aku setuju banget dengan Bapak Sigit ini untuk mengusut tuntas pelaku ricu demo di Pati. Pak, usut tuntas Sudewo, dia pelaku ricu demo di Pati. Jadi kericuan itu ia dilakukan oleh Sudewo, seorang bupati Pati yang tidak punya empati. Tolong Pak Sigit usut tuntas Sudewo, dia pelaku ricu yang sebenarnya demo di Pati. Salam sehat dari saya, bukan siapa-siapa. Salam cerdas dan salam NKRI. Wilages. Wow, Bapak Kapolri perintahkan usut demo.
Sudewo resmi mengundurkan diri dari Bupati Pati pada 13 Agustus 2025. Ini menjadi tanda dan isyarat penting bagi semua pemimpin yang ada di semua pelosok penjuru negeri, bahwa kepemimpinan dengan gaya arogansi tidak akan pernah menyelamatkan kalian dari tuntutan rakyat, karena mengingat semua kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Salam supremasi hukum, salam satu pena. Haji Sudewo STMT, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan jabatan Bupati Pati periode 2024-2029. Alamat Jalan Tombronegoro nomor 1, Kaborongan, Desa Patilor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025 saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati karena telah gagal menjadi pemimpin yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Pati dan menjalankan kekuasaan. Saya tidak menjunjung tinggi supremasi hukum. Mas Botok terancam dicari oleh Kapolri. Hal ini mencuat setelah Kapolri Sigit menyampaikan kalau benar-benar Mas Botok di penjara, Sadewo harus gantung di alun-alun, harus di penjara juga. Tanpa ada sumber masalah dari Sudewo, nggak akan mungkin rakyat Pati ini bergerak. Oke, sedulur-sedulur di Pati, jangan gentar menghadapi Sadewo. Maju terus, saya dukung. Ya, seperti yang kita tahu di berita hari ini ya, Bupati Kabupaten Pati mengundurkan diri secara resmi. Dalam video berdurasi 3 menit yang dirilis beliau tersebut, ya kita salut ya, beliau sambil menangis menyatakan bahwa beliau mengundurkan diri sebagai Bupati secara resmi per 25 Agustus 2025. Pengunduran diri tersebut bukan karena tekanan massa atau hak angket, namun kata beliau mengundurkan diri karena masih menjunjung tinggi adab dan masih memiliki rasa malu. Salut. Lalu beliau juga berjanji untuk siap diperiksa KPK kapanpun. Lalu beliau berjanji juga tidak akan mencalonkan diri sebagai bupati dimanapun di Indonesia dan memilih menjadi rakyat biasa. Tentu saja banyak yang kaget ketika melihat berita yang dirilis ini ya. Saya sendiri juga ya sangat-sangat kaget ya, saking kagetnya saya terbangun dari tidur saya ternyata sudah subuh. Itu ya, sedangkan Mas Botok sendiri. Dari situ tonton videonya ya. Mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi tentang perkembangan perkembangan demo yang terjadi di Pati kemarin. Kita harapkan bahwa apa menjadi tuntutan rakyat, masyarakat Pati di situ dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga kemarin itu sudah ada keterangan bahwa Bupati Pati sudah diperiksa KPK terkait dengan ada mungkin dana dan sebagainya tadi disebutkan oleh Mas Botok begitu ya, sekitar berapa miliar begitu ya, terkait dengan kasus apa di situ. Jadi gitu sebenarnya ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.